Halo semuanya, hai apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya semuanya. Oke, suaraku lagi serak, nggak apa-apa ya, karena hari ini full. Aduh, betul-betul deh. Semoga tidak menambah kejengkelan dari teman-teman semua yang baru gabung. Halo, selamat bergabung, salam kenal dari Nyimas Madasari. Semoga bisa jadi sahabat dan teman ya. Tapi tetap kalau mau baca berbayar. Nggak apa-apa, ambil paket aja yang 50.000 ya, yang lebih ringan, oke? Nggak pakai solusi, 4 pertanyaan aja langsung ya. Makanya dari 4 pertanyaan itu ya harus dari perasaan, pikiran, bagaimana ke depan dan solusinya. Nah itu kan enak jadinya, nggak nambah-nambah ya, nggak padat tapi singkat gitu ya. Karena aku nggak pernah ngasih jawaban yang singkat-singkat ya, jadi bikin kesel ya. Oke, oke, kita tarik energi seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan, bagaimanakah rasanya ke kamu ya? Apakah dia mencintai kamu ataukah dia banyak membenci kamu ya? Seseorang ini sebut namanya dalam hati kamu dan pikirkan wajahnya, bayangkan ya. Aku tarik energinya, 1, 2, 3. Saat ini, bagaimanakah perasaan dia sama kamu? Wow, nih teman-teman ya. Aku tebar dulu ya. Aku nggak selihai teman-teman yang membaca satu kartu satu, karena kayaknya nggak nyambung gitu loh. Ya, aku kurang lihai ya. Tapi jangan diragukan ya, ahlian. Oke, ini yang terjadi saat ini ya. Apa yang sedang dia rasakan saat ini, bencikah atau cintakah sama kamu? Nih, ketarik energinya gini. Ini energi dari dia ya. Dia ini saat ini lagi betul-betul bingung, banyak pikiran. Ini mikirin kamu ya saat ini. Dia juga bingung dengan keadaan kamu dan dia yang tidak berkomunikasi saat ini. Terakhir kalian bertengkar ya, berdebat itu, dan hingga saat ini on off, bahkan mungkin ada yang kena blok ya gitu. Aku lihat di sini komunikasinya bener-bener mati, nggak ada komunikasi. Tapi sebenarnya dia nggak tahan ini ya, perasaan dia tuh nggak tahan, pingin buka obrolan, pengen buka komunikasi. Tapi kenapa, kita lihat ya, kenapa dia belum buka komunikasinya. Jadi dia lagi ruwet nih, perasaan sayangnya belum muncul ya. Dia lebih fokus ke masalahnya dia. Pertama, dia punya ini masalah semua ya. Dia punya masalah mungkin sama beberapa orang yang ada di dekatnya, termasuk dengan kamu ya. Dan ini bisa dibilang setiap malam dia banyak sekali habiskan waktu tidak tidur. Betul ya, sumpah ini tidak tidur. Ya, tidak bisa memejamkan mata saking berisiknya isi kepala dia dan batin dia yang jawab gitu ya. Pikirannya nanya, batinnya jawab gitu ya. Oke, bingung banget, bagaimana nih gitu ya, harus bagaimana. Saat ini juga dia lagi ada konflik dengan kamu ya. Aku lihat di sini kamunya sudah punya keluarga, sudah punya pasangan, udah punya anak ya. Nah ini yang bikin dia tuh bingung, cemburu ya dengan keadaan kamu sehari-hari dengan pasanganmu gitu. Berarti kalau dia punya banyak cemburu dan marah sama kamu, artinya apa? Dia nggak rela kamu dimiliki oleh orang lain, sekalipun itu adalah pasangan sah kamu. Dia sangat tidak rela, bahkan dia marah ya, dan unek-unek di dalam dadanya itu seperti kayak berpikiran negatif terus ke kamu ya. Bingung dia gimana ngejalani hubungan ini karena dia sendiri masih belum bisa meninggalkan kamu.
belum ada keinginan untuk meninggalkan kamu. Itu secara perasaan ya. Lalu sekarang bagaimana pikiran dia ke kamu saat ini? Oke, teman-teman. Ya, pikiran dia sebenarnya pingin banget berkomunikasi saat ini sama kamu. Jadi dia timbang-timbang, apa gue buka aja blognya ya, udah ribut isi hati dan pikirannya pingin ngobrol sama kamu ya, pingin terhubung sama kamu. Perasaan dia sayang banget tuh kan, akhirnya dapat perasaannya ya. Dalam pikirannya dia karena ingat dengan janjinya dia kepada kamu, dan kamu juga janji sama dia ya, itu yang membuat dia akhirnya banyak pikiran. Kamu pernah bilang apa sama dia, nah saat ini dia teringat dengan hal itu, dan dia pernah bilang apa sama kamu, dan kenapa sekarang punya masalah sebesar ini, yaitu tidak bisa komunikasi ya. Kamu di sini mikirin kenapa sih dia kok kayak gitu, kok dia nggak ingat dengan janjinya dulu ya, untuk sabar menanti kamu, untuk sabar selalu ada di dekat kamu, untuk selalu sabar memaafkan kamu, janjinya dia pada kamu. Begitu juga dengan dia, kamu janji kamu akan selalu menemani dia, membantu semua masalah dia ya, karena walau bagaimanapun aku lihat di sini kamu adalah orang yang banyak sekali ambil alih dalam kehidupan permasalahan dia di dalam kehidupannya sehari-hari. Kamu banyak membantu, memberikan ide, bahkan materi, bahkan secara moral juga ya. Kamu ikut mengurus semua yang ada pada dia saat ini ya. Oke, pikiran dia mungkin saat ini apa ya? Aku ngelihatnya memang dia tuh nggak tahan sih sebenarnya, pengen berkabar gitu ya. Tapi di sini dia bingung. Ya, bingung banget. Karena apa? Karena dia bilang kamu banyak bohong. Ya, di dalam hubungan ini banyak masalah karena kamu banyak bohong. Kenapa kamu nggak bilang sama dia kalau kamu sudah punya pasangan? Kenapa kamu nggak terus terang kalau kamu masih ada pasangan resmimu? Mungkin hubungan ini nggak mungkin kayak gini. Kalau kamu sayang sama dia, kenapa kamu mesti jadian sama dia? Kalau kamu sayang sama pasangan kamu, kenapa kamu harus PHP-in dia gitu ya? Dia di sini sedih banget kamu memperlakukan dia seperti itu. Apa yang kamu ucapkan tidak seperti apa yang saat ini terjadi tidak seperti apa yang pernah kamu ucapkan kepada dia dulu. Makanya dia di sini banyak menyalahkan kamu secara pikiran, karena semua ini adalah kesalahan dari kamu. Kalau kamu dari awal mungkin tidak berbohong sama dia, nggak mungkin dia ada konflik seperti saat ini, seperti sekarang gitu ya ke kamu. Dia mungkin blokir akun media sosial kamu, blokir semua nomor kontak kamu ya, mencoba untuk masuk melalui kontak baru pun dia sudah memblokirnya, bahkan dia benar-benar tidak ingin tersambung. Itu secara egonya sangat puas memperlakukan kamu seperti itu ya. Sebetulnya dia tidak mau, dia ngerasa bahagia dan ngerasa menang karena dia sudah memblokir kamu. Di sini dia punya perasaan damai karena sudah berhasil menaklukkan kamu. Kamu yang saat ini justru kepedihan, keperihan hatinya mengingat semua kenangan-kenangan bersama dengan dia. Ya, aku tahu nih yang paling tersiksa di sini adalah kamu. Ya, karena dia berhasil memblokir kamu lebih dulu. Itu yang membuat dia merasa menang, dan akhirnya dia memiliki energi ketenangan karena dia berada di jalan kemenangan ya. Siapa cepat dia dapat, siapa yang blokir duluan berarti dia pemenangnya, mungkin seperti itu. Kalau ada anggapan seperti ini, siapakah pemenangnya? Apakah orang yang diblokir? Apakah yang disematkan ya? Apakah yang selalu dikirimin pesan? Enggak sayang ya. Jadi siapakah orang yang paling dia prioritaskan? Sebenarnya adalah kamu. Tetapi jalannya jadi berantakan seperti ini karena kamu berbohong pada dia dulu, nggak berterus terang bahwa kamu saat itu sudah punya pasangan, dan itu
pasanganmu baik-baik saja, tidak ada masalah, tapi kamu menceritakan ke dia bahwa hubungan kamu sedang ada tragedi, bahkan ada perceraian, sehingga dia mempunyai peluang untuk masuk ke dalam hidupmu yang sebenarnya dia saat itu memang sudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Gitu ya guys ya. Kita lihat lagi bagaimanakah nanti dia ke depannya. Ya, apakah dia akan membuka blokirnya, apakah dia akan berkomunikasi denganmu, apakah juga kamu dan dia akan bisa menikah ya. Oke. Nanti aku ngambil rangkuman ya, takutnya kalian gak tahu, apa nggak usah. Ya, dalam jalannya saat ini mungkin karakter dia atau kebiasaan dia sudah berubah kepadamu. Dia lebih dingin, lebih cuek, dan tidak peduli apa yang sedang terjadi pada dirimu saat ini. Entah kamu sakit, entah kamu perih, entah kamu bagaimana, dia nggak mau peduli. Ya, ini bisa energi bolak-balik, ini bisa kamu, ini juga bisa dia. Ya, yang banyak berbohong berarti dia adalah orang yang pelaku, oke? Dia sikapnya berubah. Akhirnya serasa hubungan kamu dan dia seperti berjarak. Ya enggak? Kalau dia udah berubah, jarang lagi PC kamu, jarang lagi telepon kamu, jarang lagi chat kamu. Akhirnya kan berjarak, serasa jauh, serasa dia itu tidak butuh kamu, serasa dia itu kayak hilang rasa sama kamu, ya. Padahal dia di sini punya kesungguhan cinta yang dalam kepada kamu. Tetapi harus berakhir karena kamu sudah memiliki pasangan. Dia ingin mengakhiri ke depannya, ya. Karena apa? Karena dia takut ke depan nanti hubungan ini akan tambah ribet dan ruwet ketahuan oleh pasangan rumah tanggamu. Meskipun rasa perasaan dia dan gairah cintanya dan selalu banyak mikirin kamu, khawatir kamu sekarang lagi apa, kamu lagi ngapain, kamu lagi diapain, kamu lagi berbuat apa ya. Sama aja ya pertanyaannya. Mikirin kamu setelah dia mencoba untuk memutusmu tanpa bicara, oke? Tanpa bicara, tanpa telepon, tanpa chat, tapi dia saat ini dan ke depan nanti selalu mikirin kamu, unek-unek di pikirannya, di hati dia ada terus kebayang-bayang kamu. Ya. Aku lihat memang dia punya hubungan baru dengan orang lain ya, tetapi tidak bisa mengubah perasaan cintanya ke kamu. Meskipun orang baru tersebut masuk ke dalam hidupnya saat ini, tapi dia tidak bisa menepati ruang hatinya karena dia masih mencintai kamu. Itu yang mesti kamu harus tahu. Kalau dia belum tersambung komunikasi dan kalian bilang itu mustahil karena dia sudah punya yang lain, karena apa? Karena kamu belum selesai dengan urusan masa lalumu. Kecewa dia. Padahal di sini dia serius, pingin menikahi kamu. Ke depannya nanti dia berdoa, dia berafirmasi, dia berharap semoga ada malaikat penolong yang datang di dalam kehidupannya dia karena dia sangat mencintai kamu dan dia ingin menikah dengan kamu. Tapi di sini secara pikirannya negatif lagi. Apa mungkin? Nah, setelah dia afirmasi dan berdoa kepada, ya dia sering banyak berdoa nih aku lihat. Ya kan dia orangnya nggak pernah berdoa awalnya, tapi sekarang dia rajin menyendiri, rajin bertukar pikiran dengan dirinya sendiri dari hatinya. Mungkin pikirannya bertanya, hati yang jawab, pikiran bertanya gitu terus, sambil dia memanjatkan harapan dan keinginannya untuk bisa menikahi kamu. Tapi gimana, katanya negatif thinkingnya dia, kamu sudah ada pasangan. Bagaimana kalau pasanganmu tahu? Padahal kamu hidupnya lagi baik-baik aja. Tapi kamu mengaku kepada saya kamu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Bagaimana? Sedangkan saya di sini sangat mencintai kamu. Kamu begitu saja meninggalkan saya dengan segala kebohongan kamu. Kamu harus tanggung jawab. Saya bagaimana? Saya tidak bisa menuntaskan cinta saya ke kamu. Kamu belum lunas. Kamu belum melunasi itu dan saya sakit. Gitu. Ini negatif thinkingnya, dia berkata sambil memaki dirimu mungkin di dalam hati ya.
dia mencintai kamu, ya, dia sayang sekali sama kamu, tapi dalam perasaan cintanya dia pun panas membara, menahan kerinduan, menahan rasa ingin menelpon kamu, berkomunikasi denganmu, tapi dia tahan, dia bingung sekali saat ini, ya. Dia sedang mempertimbangkan. Sebenarnya dia udah nggak tahan. Sekujur badannya panas karena hawa panas yang dikeluarkan dari hatinya. Hatinya kan was-was, gelisah, cemburu, ya. Akhirnya dia mengeluarkan panas yang menjalar dari kepala sampai ke ujung kaki, ya. Mungkin berkeringat sekarang di daerah pundak, panas di situ, dan menembus ulu hati panasnya, ya, kayak orang habis makan cabai kebanyakan gitu, ya. Dia sedang mempertimbangkan hal itu. Apakah dia akan mengobrol dan membuka komunikasi atau bagaimana? Ini dia khawatir. Dia khawatir banget sama kamu, kok sampai saat ini belum mencari dia gitu, belum berkomunikasi. Apakah benar kamu dan pasanganmu ini baik-baik saja sehingga kamu kembali pada pasanganmu dan melupakan dia saat ini yang sedang kecewa? Ya, apakah kamu meninggalkan dia? Jadi pikiran negatif thinkingnya mengatakan kamu yang memperlakukan dia tidak adil. Dia takut ketahuan sama pasanganmu loh, serius, aku lihat tuh, dia takut banget sampai ketahuan, makanya dia harus jaga jarak sama kamu, karena ternyata kamu masih punya ikatan resmi dengan si pasanganmu. Dia nggak mau nanti dia kedepannya ada masalah, terus dia juga nggak mau kamu juga kena masalah. Karena apa? Karena dia sayang sama kamu. Bahkan dia nggak mau kamu terluka karena sampai ketahuan pasangan kamu, lalu kamu dibuat tidak bahagia hidupnya, dibalas gitu. Dia takut pembalasan itu menimpa kamu tanpa diceraikan, tapi kamu disiksa. Dia nggak mau seperti itu. Gitu teman-teman, ya. Oke, aku mau ambil zodiak, ya. Jadi bagaimana ke depannya? Jadi endingnya ya, sebetulnya hubungan ini ruwet banget, bermasalah banget, dan dia takut nerusin hubungan sama kamu, takut kamu ketahuan sama pasanganmu, nanti akan ada masalah, bukan hanya di diri kamu, tapi juga di dia. Karena saat ini juga dia punya pasangan, punya istri, ya. Jadi dia nggak mau hubungan dia dengan istrinya berantakan. Dia mau menjalin hubungan dengan kamu tapi rahasia, tapi dengan catatan kamu sudah single parent. Meskipun kamu punya anak, dia nggak masalah, tapi sekarang posisinya kamu punya suami dan punya anak, dia nggak bisa. Akhirnya dia memutuskan dan mempertimbangkan akan melepas kamu, gitu, ya. Sekarang aku tarik dari kamunya, ya, apa yang kamu mau, dari kedepannya nanti, apa yang kamu mau dalam hubungan ini. Knight of Cups, kamu masih ngarepin dia sih, ya. Kamu masih ngarepin dia. Oke. Kamu masih mengharapkan dia bisa menyambut kembali perasaan kamu yang sudah mulai melemah, dan membangkitkan lagi gairah perasaan kamu yang mulai melemah, ya. Oke, ini kebalikannya. Jadi kamu berusaha untuk mendekati dia, tetapi dia tidak merespon. Kamu berusaha merayu dia, tetapi dia tidak merespon. Ini yang kamu mau adalah kamu akan merayu dia dan mendekati dia, tetapi hasilnya dia belum merespon, dia diem. Kamu di sini masih mau menjalin hubungan dengan dia, meskipun hubungan ini adalah cinta segitiga, tapi kamu bahagia bersama dengan dia. Kamu sangat menikmati hubungan ini. Kamu gak peduli dengan masalah yang akan keluar atau yang dia pikirkan. Yang jelas dia sangat bahagia, ya. Kamu sangat bahagia dengan hubungan ini dan ingin merayu dia sampai dia mau lagi
atau kalian bisa bertemu lagi ya. Aku lihat di sini nanti yang akan apa yang kamu mau, kamu akan merayu dia, mendekati dia, tapi di sini dia banyak menolak. Kamu ditolak terus. Kamu bener-bener ditolak dan kamu nggak direspon ya. Karena kamu masih ngarepin ini. Ya, masih treat party, kamu masih seneng, masih menikmati, dan kamu masih pingin belum berakhir hubungan ini. Pingin nggak mau berakhir hubungan ini. Ini yang kamu mau. Kamu nggak mau apa-apa lagi, kamu pengen dia. Kamu nggak mau pasangan kamu yang sekarang, kamu maunya dia karena kamu merasa bahagia bersama dengan dia. Ini yang kamu mau. Oke, kita lihat ya nanti dia maunya apa, kedepannya dia bakal gimana. Tadi kan kalau di kartu lintriknya dia mau pisah ya sama kamu, mau ninggalin kamu karena nggak bisa juga kamu dinikahin, sudah punya pasangan dan hubungan kamu juga baik-baik aja. Yang dia tahu secara negatif thinkingnya, apa yang dia akan lakukan ke depannya ke kamu. Wow. Teman-teman lihat kan? Dia juga di sini masih ada perasaan. Ya. Dia di sini masih ada perasaan cinta sama kamu. Tuh. Page of Cups masih ngarep loh. Dalam angannya, dalam hatinya, meskipun sedikit tapi dia ngarep banget bisa kembali lagi menjalin hubungan itu. Ya. Dia itu ngarep bisa terhubung lagi sama kamu, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa saat ini nih. Dia tidak bisa melakukan hal yang mungkin seharusnya yang dia lakukan. Dia tidak bisa bergerak, dia hanya bisa apa ya, kayak sedih terus ya. Orangnya tuh energinya feminim banget, dianya sedih, nggak mau bergerak, nggak mau berusaha. Selain dia itu saat ini kesusahan kehidupan, dia juga ditambah kamu saat ini udah ngejauh ya, jadi ngerasa kesepian dia. Jadi yang dia hadapi adalah pikirannya dia sendiri nih. Dia selalu ngelamunin kamu, dia selalu pejemin matanya sambil ngebayangin kenangan-kenangan bersama kamu, wajah kamu itu masih dia ingat-ingat terus gitu ya. Oke, solusinya apa sih ya? Apa harus berakhir atau bagaimana? Ya, untuk tidak sakit hati ini solusinya yang aku bilang, kamu harus jujur sama dia meskipun itu sakit dan menyakitkan. Dia harus tahu nanti jawabannya apa itu nasib kamu. Dia akan menerima kamu atau dia akan ninggalin kamu ya. Meskipun pahit, kamu harus jujur sama dia ya. Kamu memang belum bercerai, kamu memang baik-baik saja dalam kehidupan keluarga kamu, tapi kamu mencintai dia. Meskipun dia terluka, tercabik-cabik, tapi yang jelas dia lega. Kamu bisa jujur, itu sih solusinya ya ke kamu. Kita lihat dia setelah kamu jujur, perlakuannya ke kamu bagaimana. Wow. Ya, dia pingin kamu bahagia kok di sini ya. Dia pingin kamu bahagia bersama dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu. Dia pingin kamu nggak kenapa-napa setelah kamu jujur ini ngomong ya. Dia justru memberikan apa ya namanya ya, nasihat, memberikan doa buat kamu, semoga kamu bahagia bersama dengan pasanganmu ya. Ini dia nggak jahat kan, dia begitu sangat mencintai kamu, makanya dia tulus ngedoain kamu. Oke, lalu bagaimana perasaannya ke depan saat kalian misalkan berpisah ya? Ini misalkan berpisah. Enggak, kalian enggak berpisah. Mungkin jeda 3 bulan atau 3 minggu ya teman-teman ya. Atau udah berbulan-bulan kamu dan dia, tunggu mungkin 3 hari lagi kalau yang udah bertahun-tahun. Ya, ada hubungan kerjasama. Dia mencoba untuk mencari ide supaya ada kerjasama sama kamu. Setelah dia tahu kamu masih punya pasangan dan dia mendoakan kamu, tapi dia punya ide bagaimana caranya supaya tidak lepas komunikasi itu. Karena dia belum bisa jauh dari kamu, makanya dia menganggap kamu mungkin lebih dari sekedar sahabat, bahkan keluarga ya. Karena saat ini dia pingin kamu bahagia dan dia juga bahagia ya. Walaupun kamu sudah punya pasangan, dia juga masih terikat pasangan resminya, tetapi hubungan ini pinginnya terus berjalan dan berlanjut. Kamu sama dia selalu bertemu, kamu sama dia selalu
happy gitu ya, istilahnya gitu ya, tidak merusak, mungkin berhati-hati tidak merusak kehidupan pasanganmu, juga kehidupannya dia dengan pasangannya ya. Ini yang sih pengen dia lakukan, pengen ketemu sama kamu. Mungkin dia pengen mengatakan sesuatu tapi harus ketemu ya. Dia pengen banget dia ketemu sama kamu ke depannya sambil membicarakan mungkin kerjasama ya. Ini untuk yang terakhir kali mungkin biar tersambung gitu ya. Aku lihatnya memang dia bersungguh-sungguh sih ya, kamu sama dia masih punya jodoh yang panjang, meskipun lika-likunya saat ini benar-benar menyeramkan ya. Ini sebenarnya kan pelajarannya nggak bagus ya teman-teman semuanya, ini nggak bagus ya dilakukan, tapi yang tertarik adalah energi orang yang cinta segitiga. Ya bener-bener besar banget cintanya ke kamu, dia nggak bisa lepas, kamu juga sama nggak bisa lepasin dia, sama-sama masih menginginkan hubungan ini tetap berjalan. Tuh lihat ya. Guys, kamu orang yang sudah dewasa dan mengerti akan semua ini ya. Jadi memang harus dengan kehati-hatian, kelak kamu dan dia akan menjumpai jalan keluar kok. Mungkin untuk saat ini kalian sedang menikmati masa-masa habis bertengkar, masa-masa habis ribut, tapi kedepannya nanti aku yakin ada solusi yang datang di antara hubungan kamu dan dia ya. Entahkah kalian jadi saudara atau entahkah kalian jadi sahabat selamanya. Yang jelas saat ini memang masih panjang jodohnya kamu dan dia ya teman-teman, paham ya? Oke, mau lagi ngajarin aja. Oke, ini ada energi Cancer ya, energi Cancer, Pisces, Scorpio, ya, Capricorn, ada Libra, ada Pisces lagi, ada Taurus, Aquarius, Libra, Gemini, Capricorn, Aries, dan Capricorn ya. Jadi saat ini energi Capricorn yang tertangkap dengan Pisces yang paling tinggi ya, dominan banget. Mungkin kalau kamu berdiling sama Capricorn, Capricorn memang orang yang sangat jujur ya, menjunjung tinggi kejujuran, bahkan mungkin kalau sudah cinta dia nggak akan berpaling ke siapa-siapa, meskipun dia sudah punya pasangan sebetulnya, tapi pasangannya ini tidak menghormati dan menghargai dia ya. Yang aku lihat mungkin di sini, lihatin ya di kartu lintriknya, dia menjumpai keruwetan dan kerumitan dalam dalam rumah tangganya, dalam keluarganya selalu bertengkar ya. Selalu bertengkar, banyak pertengkaran karena finansial, karena pekerjaan dia yang gak jelas. Jadi orang yang kamu pacarin adalah orang yang belum memiliki pekerjaan yang jelas, tetapi kamu bisa jadi adalah orang yang bekerja sebagai PNS mungkin ya, yang berseragam ya, atau kamu adalah seorang dokter, atau kamu seorang angkatan laut, tentara gitu, kepolisian, pokoknya kamu orang-orang yang berseragam. Sedangkan dia adalah orang pengusaha biasa yang minim penghasilan, tapi dia berusaha atau ada punya usaha ya. Makanya di sini dia pengen ngajak kerja sama kamu nih, biar hubungan ini nggak putus ya guys ya. Oke ya. Cukup sampai di sini. Aku nggak bisa nasehatin apa-apa, nggak, karena aku bukan orang yang bisa nasehatin sebenarnya. Mohon maaf buat teman-teman semuanya, bukannya aku mendukung untuk hubungan third party ini, tetapi yang tertarik adalah energi seperti ini, karena energi yang seperti ini yang paling banyak sekali di bumi kita ini yang bermasalah ya, karena pasangan yang dia nikahi awalnya memang sudah salah, banyak cemburu, mungkin juga banyak salah paham di awal, pada akhirnya dalam jalan ke depannya tidak ada kecocokan, bahkan mungkin yang paling parah adalah tidak punya tidak punya gairah seksual ya. Akhirnya dia mencari kenyamanan, mencari gairah tersebut di luar, dan mendapatkanlah kamu, dan cocok juga energinya. Pas ketemu kamu, cocok energi dia dan energi kamu ya. Aku katakan bahwa tidak semua orang yang berada dalam cinta bersegi-segi ini atau dalam cinta segitiga ini ya adalah orang yang tidak benar, adalah orang yang tidak baik. Kebanyakan adalah orang-orang yang pandai dan mengerti tentang spiritual, pendidikannya tinggi, bahkan di atas rata-rata gajinya ya. Oke teman-teman, bukan orang yang dari golongan rusak, tetapi bahwa orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang paham akan agama ya.
orang yang cantik, orang yang tampan, yang sempurna badannya. Kebanyakan ada di posisi ini. Betul kan teman-teman semuanya? Mohon maaf ya, karena aku nggak bisa lama-lama suaranya habis. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Dan sekali lagi aku bilang teman-teman, posisi ini bukan berarti orang ini tidak baik dan tidak benar. Bahwa semua ini adalah takdir ya yang memperjumpakan masalah ini dengan kamu dan dia. Semua ini sudah takdir, sudah digariskan oleh Sang Maha Pembuat cerita kehidupan. Yang jelas kalian harus berhati-hati aja ya. Jaga mental, jaga sikap. Jangan terlalu berambisi, jangan terlalu banyak cemburu ya. Walau bagaimanapun kita hanya manusia biasa, kembali semuanya Tuhan yang menentukan. Jadi hati-hati dalam perjalanan, jangan sampai kita salah menentukan pilihan ya. Baik buruknya sikap pasangan tergantung dari kita bagaimana bertindak dan memberikan perhatian kepada pasangan kita ya. Kalau kamu sudah bosan dengan pasanganmu karena tidak akur dari awal pernikahan, maka putuskan. Kalau kamu tidak bisa putuskan karena sudah punya anak, maka ya kamu bersabar dan meminta cinta dari Tuhan supaya di hatimu tumbuh cinta untuk pasanganmu. Jika itu tidak bisa juga, ya seperti ini akhirnya ya, tidak bisa putus, nggak entah sampai kapan hubungan ini, tapi yang jelas ini masih jodohnya masih panjang, masih terus dilakukan. Untuk teman-teman yang kena blokir, yang kena on off ya, ini aku lihat akan ada komunikasi, akan ada pergerakan ke depan ya di 3 minggu berikutnya. Jadi jangan, mungkin aku cuma bisa kasih support ya, jangan terlalu pesimis dan jangan terlalu berburuk sangka dengan keadaanmu saat ini ya. Tetap semangat, tetap banyak bersyukur, banyak mengingat Tuhan ya, bahkan dalam keadaan seperti ini, karena cuman dia penguat jalanmu, cuman dia peganganmu. Mungkin suamimu adalah orang lain, mungkin anakmu juga, itu juga nggak bisa kamu mintain pertolongan, dan hanya dia ya, walaupun dia tidak terlihat tapi dia punya kekuatan yang luar biasa yang bisa melindungi kamu dari kehancuran dan mara bahaya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak, sampai ketemu lagi, bye bye semuanya, I love you. Mwah.